Pernah nggak sih lihat market naik, tapi sebenarnya berita di mana-mana justru lagi negatif. Resesi makin parah, dan bahkan ekonomi pun lagi lesu. Tapi kok harga malah terbang? Kok bisa gitu? Dan tidak jarang kan, sebenarnya banyak dari kita yang suka terjebak sama arah-arah market yang berlawanan sebetulnya dengan fakta atau data-data dengan fundamental. Nah, biar teman-teman nggak kejebak lagi dengan posisi-posisi seperti itu, simak video sampai beres karena kita akan kumpas tuntas bagaimana anomali ini bisa terjadi dan bagaimana cara memanfaatkan peluang sekalipun dalam kondisi market yang sedang terjadi yang namanya anomali. We the Max Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. We the Max Broker, your trading dreams will fail, no need to search, cause we're the ones to choose. Oke, halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam, dan di kesempatan ini, seperti biasa ya, di program di Dimax Trading Room, di tempat Anda bisa belajar strategi dan insight tentang trading yang real dan praktikal. Jadi hari ini kita bakal bahas atau kita bakal kupas tuntas ya masalah bagaimana sih sebetulnya anomali itu bisa terjadi dan nggak sering, bukan nggak sering, tapi tidak jarang ya, mungkin tidak jarang market itu selalu berlawanan sama sentimen market secara publik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada sebuah rilis data, secara data memang positif atau misalkan datanya bagus, ekonominya lagi bagus, tapi kok mata uangnya malah melemah. Ataupun sebaliknya, datanya negatif, ekonomi lesu seperti yang tadi kita bahas di awal. Ekonomi lesu, resesi makin parah gitu kan, inflasi juga tidak stabil, suku bunga juga mungkin terbilang masih rendah banget, tapi kok mata uangnya malah bisa sebaliknya impact-nya. Nah, kalau misalkan Anda masih pernah bingung kenapa harga naik padahal berita jelek, atau sebaliknya kenapa harga turun atau melemah padahal berita baik. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dijelaskan secara logik dan secara rasional kenapa bisa terjadi berlawanan arah seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman biasanya mengetahui ini adalah sentimen market ya. Jadi sentimen market itu adalah hal yang sebetulnya sangat penting dan harus kita pahami bagaimana caranya atau bagaimana sentimen ini terbentuk. Sehingga kita bisa memprediksikan market ke depan itu arahnya kemana, tidak hanya berdasarkan angka yang keluar dari kalender ekonomi atau dari berita yang ada di atau teman-teman lihat semua, tapi kita benar-benar bisa mengkalkulasikan dan bisa membuat sebuah konklusi yang pada akhirnya akan menjadi sebuah trading plan yang akurasinya bisa dikatakan cukup bagus. Kenapa market bisa bergerak berlawanan dengan sentimen publik? Nah, kita akan bahas itu ya lebih detail di sini. Oke, jadi gini. Market itu nggak selalu ngikutin berita yang ada ya saat ini atau hari ini atau misalkan yang sedang mungkin lagi hype misalkan beritanya. Tapi sebenarnya lebih ke ekspektasi dan trading plan atau kalau kita mungkin trading plan ya. Tapi kalau mungkin untuk mereka itu adalah time table-nya, schedule kedepannya, programnya itu akan mencakup hal yang lebih luas lagi. Tapi intinya adalah market itu nggak selalu ngikutin angka yang keluar di kalender ekonomi atau nggak selalu sesuai dengan berita yang keluar di media-media sebetulnya. Nah, contohnya gini, ada kasus atau contoh nyata, itu ketika pandemi tahun 2020 ya, ekonomi kan hancur sebetulnya, pengangguran cukup tinggi gitu, dan indeks saham pun kalau kita lihat malah bergerak sebaliknya. Justru kalau misalkan dari teman-teman ada yang memperhatikan atau mungkin ada yang sedang trading saham pada saat itu, bisa dilihat ada beberapa indeks saham yang memang malah rally. Padahal kita tahu ya, ini masih pandemi gitu kan, global supply chain juga kita tahu sangat terganggu, kestabilan ekonomi juga sangat-sangat rapuh atau sangat terganggu juga saat itu, dan banyak pengangguran, banyak PHK, layoff segala macam, tapi kok indeks saham malah rally. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi, kalau kita lihat lagi sebetulnya, ini adalah karena marketnya memang udah lebih dulu memprediksi bahwa setelah pandemi ini pasti ada yang namanya pemulihan ekonomi atau recovery. Nah, trader yang biasanya kalau kita cuma fokus ke berita, oh ada pandemi nih, ya udah kita jual dolar Amerikanya, kita beli safe haven gitu kan. Tiba-tiba ketika kita melakukan transaksi tersebut, kita membeli safe haven, kita menjual dolar, kok kita malah berlawanan arah gitu. Nah, atau kita malah nunggu-nunggu, oh ya udah saya mau nunggu dulu deh. Ini kan misalkan ada pandemi nih, mata uangnya mau melemah. Nah, berarti saya mau tunggu aja nanti pas harganya udah mulai tinggi, udah overbought atau udah jenuh di atas, saya mau jual. Tapi nggak jarang dari kita malah selalu yang terjadi itu adalah ketinggalan momentum. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kita hanya atau kita terlalu fokus biasanya hanya memperhatikan data yang ada. Misalkan lagi pandemi, oh ya lagi pandemi kita ambil buy, kita beli safe haven, kita beli dolar Amerika, kita beli emas, kita beli yen Jepang, kita beli Swiss franc atau yang lainnya. Nah, tanpa memprediksi
memang saat itu sedang ada pandemi, tapi pandemi tidak akan selamanya. Ada saatnya berhenti. Ada saatnya pandemi itu ada, kalau kita berbicara kayak pandemi COVID 2019 ya, itu kan pandemi itu adalah sebuah virus, sebuah penyakit, dan pasti akan ada obatnya, cepat atau lambat. Nah, para smart money atau big player atau market mover itu berbeda dengan kita. Kalau kita hanya melihat case-nya saat itu, tapi kalau mereka melihat beberapa langkah lebih jauh ke depan, yaitu mereka melihat setelah pandemi ini nanti akan ada cure, nanti akan ada antivirus, nanti akan ada solusi untuk menstabilkan lagi perekonomiannya. Contoh kayak waktu itu kan Amerika naikin tuh ngebut suku bunga ya, kalau nggak salah sekitar 11 atau 13 kali naikin, dan itu adalah salah satu plan mereka, dan mereka udah memperhitungkan. Dan para big player bedanya dengan kita hanya melihat apa yang terjadi saat itu. Sedangkan para market mover atau para trader-trader yang sekelas dengan institusi atau bank, mereka sudah memperhitungkan beberapa langkah ke depan. Setelah ini ada cure, ada antivirus, ada mungkin kita menyebutnya waktu itu kan ada semacam obat ya untuk virusnya. Dan setelah itu kan ada yang namanya intervensi pemerintah untuk ekonomiannya, stimulus atau suku bunga, itu perannya sangat dimainkan gitu kan, dinaikkan atau bertahap dipotong kayak Amerika sekarang ya, atau mungkin melakukan beberapa mungkin gebrakan atau program-program kayak contohnya satu negara yang dia dominan penghasilannya adalah dari aset luar ke dalam, atau misalkan dia punya, yang paling simpel mungkin gini, ada satu negara yang misalkan punya sumber daya alam atau punya pariwisata yang tinggi banget untuk pemasukannya untuk negaranya. Biasanya mereka akan mempermudah atau contoh kayak Turki. Kalau misalkan teman-teman ada yang suka main keluar, salah satu negara yang sangat mengandalkan dari sektor pariwisata adalah Turki. Pemasukan cukup besar. Dan saat itu kalau teman-teman tahu, banyak program-program yang memudahkan turis-turis dari luar itu untuk masuk ke sana. Karena itu juga bisa menjadi aset yang cukup penting dan bisa ikut menstabilkan perekonomiannya. Nah, kalau kita kembali lagi ke case yang tadi, bahwa jangan lihat case yang saat ini sedang terjadi, tapi perhitungkan setelah ini akan ada apa. Contoh, misalkan Amerika kemarin tuh baru kejadian ya, ada kebakaran besar yang melanda Los Angeles dan California ya. Nah, memang saat itu yang terjadi adalah kekhawatiran, ketidakpastian. Mungkin banyak retail atau usaha-usaha menengah ke bawah itu yang akan terganggu. Tapi kalau kita hanya melihat di situ, mungkin kita akan, oh iya ini akan melemah nih mata uangnya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, setelah itu pasti akan ada sesuatu. Entah pemerintahnya intervensi, entah ada investor dari luar masuk, entah apapun itu, yang pasti setelah itu akan ada sesuatu. Karena yang harus kita ingat, market atau pergerakan harga ini wave ya, gelombang. Tidak dalam satu garis lurus dan tidak dalam satu arah. Kalau nggak naik ya turun. Dan dia bergerak dalam gelombang. Nah, yang harus kita perhatikan itu jangan lihat satu titik ke satu titik udah selesai. Tapi kita lihat satu titik ke satu titik ini adalah gelombang. Dan kita harus bisa memanfaatkan setiap dia membuat wave atau koreksi. Kalau misalnya kita lihat kan dalam sebuah tren itu ada yang namanya motif, ada yang namanya korektif. Nah, kalau motif itu adalah pergerakan harga yang searah dengan tren. Sedangkan untuk korektif itu adalah pergerakan harga yang berlawanan dengan arah tren. Nah, itu sebenarnya harus kita pahami, dan itu mau tidak mau kita juga harus tetap mempelajari yang namanya teknikal. Nah, oke, sekarang kita berbicara masalah peran big player dan smart money. Kenapa bisa begini dan apa hubungannya sih sebetulnya? Karena gini, karena ada big player di balik layar hedge funds, bank sentral atau investor besar, sebenarnya mereka tuh punya modal yang cukup besar, yang sebenarnya bisa mengatur ritme atau mereka bisa melakukan intervensi secara langsung, baik itu kenaikannya atau penurunannya. Contoh mungkin teman-teman ada yang masih ingat mungkin ketika George Soros hampir bikin bangkrut satu negara karena dia melakukan aksi yang luar biasa, yang mungkin semua orang trader udah pada tahu ya. Itu aksi yang fenomenal banget, dan bukan sekali dia melakukan itu, termasuk ke Asia Tenggara dia juga pernah intervensi. Nah, orang-orang yang seperti itu yang punya akses dan punya kapabilitas untuk direct market moving direct market atau apapun lah mengatakannya, untuk menggerakkan market secara langsung, tidak seperti kita retail yang kita buy atau sell 100 lot pun tidak akan berpengaruh terhadap market. Tapi berbeda cerita dengan para hedge funds atau investor besar yang sekelas institusi atau bahkan mungkin bank. Nah, mereka itu bisa istilahnya langsung melakukan aksi yang langsung bisa ngasih dampak terhadap market. Nah,
kita biasanya sebagai trader retail itu tidak memperhatikan itu. Kita hanya fokus, oh ini ada koreksi, oh ini sedang menyentuh MA, kita ambil buy, oh ini datanya negatif, kita ambil sell. Padahal mereka tidak terpaku, tidak benar-benar datanya merah, jual, datanya hijau atau positif, beli. Tidak seperti itu. Mereka memperhitungkan beberapa langkah ke depan. Dan mereka itu bisa menggerakkan market, atau apa yang mereka lakukan itu bisa berdampak secara langsung terhadap market. Itulah kenapa peran big player ini dan smart money ini harus kita pelajari behaviornya, polanya, siklusnya, dan yang lainnya. Karena dan kita mempelajari itu, kita bisa mengikuti minimal satu langkah di belakang mereka. Tidak terlalu jauh. Minimal kita tidak hanya melihat saat ini, tapi kita bisa memprediksi, oh setelah ini akan ada ini, setelah ini bakal loncat ke sini, setelah ini bakal loncat ke sini, dan kita udah tahu tuh. Dan itu bisa dipelajari sebetulnya. Itu karena sekali lagi mereka itu bisa melakukan intervensi, mereka itu bisa membuat impact secara langsung terhadap market, dan kita jangan sampai menjadi makanan di market. Makanya mungkin teman-teman sering dengar ya, oh saya rugi nih jadi makanan di market, atau misalkan, dan persepsi yang salah sekali lagi saya tekankan, oh ketika saya rugi saya jadi makanan broker, itu hal yang sangat-sangat salah ya. Tapi kalau misalnya dikatakan, oh saya mengalami kerugian, saya jadi bahan bakar market istilahnya itu, nah itu bisa dikatakan betul gitu. Jadi peran big player itu harus kita perhatikan, dan yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari behaviornya, siklusnya, dan kita prediksikan, kita perhitungkan setelah ini akan kemana, setelah ini akan ada apa, setelah ini akan ada apa. Dan otomatis kalau teman-teman udah cukup banyak mempelajari fundamental, itu tidak akan terlalu sulit sebetulnya. Tinggal kita melihat, kayak contoh sekarang, Amerika mau berhenti untuk support Ukraine, bahkan secara resmi ya, Amerika tuh udah menghentikan. Udah stop untuk memberikan supply atau support untuk Ukraine. Makanya itu biasanya akan memberikan impact ke market. Nah, kita jangan sampai di situ, tapi kita lihat setelah ini akan ada apa ya. Kita bikin skenario yang kemungkinan akan dilakukan. Oleh pihak Ukraine. Contohnya, oh karena misalkan Amerika nggak mau support lagi Ukraine, kemungkinan Ukraine akan lebih merapat lagi ke NATO misalkan. Atau Ukraine akan lebih nekat lagi, atau Ukraine memang mau dia istilahnya give up, dia menyerahkan ke dirinya ke Rusia. Nah itu lalu kita lihat lagi impactnya. Kalau misalkan perang ini selesai, konflik ini selesai antara Rusia dan Ukraine nurut sama Amerika, karena Amerika pun udah nggak mau bantu lagi, yang terjadi apa? Oh kalau sebenarnya gampang kan? Oh kalau itu terjadi, betul, Ukraine akan kehilangan banyak. Tapi impact positifnya itu akan berdampak atau kerasa banget ke perekonomian secara global, kestabilan ekonomi mungkin akan kembali lagi dalam waktu dekat ini, jika memang itu yang terjadi. Nah, itu adalah contoh atau studi kasus. Jadi, biar teman-teman nggak gampang, tipsnya adalah pahami dulu, ikuti dulu beritanya apa yang saat ini lagi hype atau lagi diikuti banget, karena nggak banyak. Contoh saat ini kan cuma ada perang tarif, perang dagang yang maksudnya China Amerika, atau China Amerika dengan negara-negara lain, dengan Meksiko, Kanada. Ada konflik Rusia Ukraine yang lagi rame, dan ada konflik di Timur Tengah. Udah 3 data itu udah cukup sebetulnya. Karena kalau kita hanya terpaku ke kalender ekonomi, kemungkinan kita akan jadi baku dan bisa jadi bahan bakar market yang tadi saya katakan. Nah, kalau kita berbicara tentang market, ini ada beberapa faktor yang bisa membuat market itu bergerak berlawanan atau melawan sentimen. Jadi ya itu tadi yang tadi saya katakan ya. Ini seharusnya datanya positif, mata uangnya menguat. Tapi datanya positif, mata uangnya malah melemah ya, atau sebaliknya mungkin. Jadi gini, ada beberapa alasan kenapa sebenarnya market itu suka ngelawan berita. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka trading saat news, angkanya keluar merah. Impact-nya kok malah bagus, mata uangnya kok malah menguat gitu. Atau mungkin sebaliknya. Jadi gini, kita harus pahami, ada ekspektasi dan realita. Market pergerakannya bukan karena berita hari ini, tapi apa yang bakal terjadi ke depan. Contoh gini, teman-teman mungkin tahu ya, kebanyakan suku bunga Amerika saat ini kan masih dikatakan cukup tinggi. Kalau kita hanya menggunakan rumus dasar, suku bunga dipotong, dolar melemah. Suku bunga dinaikkan, dolar menguat. Itu ketika kondisinya memang sedang normal. Contoh ketika 2019, ada yang mungkin masih ingat tahun 2019 bulan Agustus, itu terjadi penguatan yang luar biasa banget di dolar Amerika, atau XAUUSD. Teman-teman bisa lihat anjlok dalam waktu 2 hari, hari Jumat dan hari Senin. Itu karena The Fed naikin suku bunga, dan itu real terjadi.
suku bunga dinaikin, mata uangnya menguat. Suku bunga dipotong, mata uangnya melemah. Nah, tapi sekali lagi ada ekspektasi dan realita. Market itu pergerakannya bukan karena berita hari ini, tapi apa yang akan terjadi ke depannya. Karena kalau sekarang case-nya akan berbeda. Nggak masuk kalau kita masih pakai rumus yang standar. Suku bunga dipotong, mata uang melemah, suku bunga dinaikkan, mata uang menguat. Contoh kemarin, atau mungkin saat ini, di bulan ini pun, di bulan Februari atau Maret, itu ada rencana The Fed itu mau potong suku bunga. Nah, kalau kita hanya menggunakan rumus dasar, oh berarti siap-siap beli dong di dolar, siap-siap jual dong dolar Amerikanya. Enggak, justru. Justru saat ini yang diharapkan adalah The Fed itu potong suku bunga. Kenapa bisa seperti itu? Karena saat ini suku bunganya masih tinggi. Dan kalau Amerika nahan suku bunga setinggi ini lebih lama lagi, impact untuk jangka panjangnya itu akan cukup bisa dikatakan tidak baik ya. Makanya sekarang itu ketika suku bunga, kalau nanti suku bunganya dipotong, itu malah bakal ngasih respon positif atau impact positif terhadap dolar Amerika. Oke? Nah, itu terkait dengan realita dan ekspektasi. Lalu selanjutnya, kita harus pahami liquidity hunt. Nah, kalau misalnya teman-teman yang apa ya, yang udah cukup lama di market forex, mungkin lebih akrabnya itu adalah SL hunter ya. Nah, sebenarnya gini, liquidity hunt itu sebenarnya harga itu sengaja dipancing untuk naik atau turun buat trader yang retail, yang FOMO biasanya ikut. Nah, setelah mereka istilahnya kena stop loss, trader itu sebelum balik arah sebenarnya ya, harusnya memang naik dan overall memang sesuai gitu. Dia koreksi, cuman yang diperhitungkan salah. Koreksinya harusnya ke level Fibo 50, let's say misalkan. Tapi ternyata koreksinya sampai Fibonacci level 88.6. Kalau kita nggak memperhatikan itu, kalau kita nggak membaca atau hanya melihat saat itu harga lagi ada di golden ratio, langsung kita ambil buy tanpa memperhatikan yang lainnya, kemungkinan besar kita bisa kena stop loss duluan. Setelah kena stop loss, harga sesuai itu naik. Misalkan trennya lagi naik. Oh iya, dan harga saat ini udah koreksi dan sudah mencapai Fibonacci level 50 atau 618, let's say di golden ratio. Dan kita langsung buy tanpa memperhatikan aspek yang lainnya. Kemungkinan besar itu stop loss-nya kena duluan. Karena nggak selamanya harga itu ideal situ. Para big player atau para smart money, mereka itu sudah memperhitungkan atau sudah membaca bahwa kebanyakan retail akan masuk ke situ. Jadi mereka kasih lebih dalam lagi, orang udah masuk mereka kena stop loss, lalu setelah itu harga sesuai dengan trennya. Nah, itu juga sering terjadi dan itu bisa dihindari juga atau bisa dimitigasi juga. Caranya adalah yaitu tadi, jangan hanya fokus ke angka yang keluar dan apa yang sedang terjadi saat ini, tapi fokus saat ini seperti apa, lihat kondisinya, faktanya seperti apa, lalu perhitungkan, prediksikan ke depannya ini akan ada apa. Lalu biar kita nggak jatuhnya itu nggak jadi cocok logi, untuk membaca saat ini jelas, datanya gampang dicari. Lalu kita prediksikan skenario atau kemungkinan ke depannya. Kalau misalkan contoh, The Fed sekarang motong suku bunga, pasti akan ada tindakan lanjutannya setelah potong suku bunga mau apa gitu. Nah, kita prediksikan, oh bakal ini, lalu impactnya bakal kemana. Nah, kalau udah bisa kayak gitu, artinya kita udah bisa beberapa langkah memprediksi ke depan. Tapi sekali lagi, cari data yang memang mendukung dengan argumen itu. Jangan hanya cocok logi atau by feeling, oh iya kalau udah potong suku bunga bakal kayak gini, mungkin ya gitu. Boleh, cuman perkuat, ada nggak data yang mendukung itu. Kita buka berita, kita buka media sosial, kita buka berita-berita yang kredibel, misalkan di Bloomberg, CNN, CNBC atau yang lainnya gitu. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi analisa kita tidak hanya berhenti di saat itu, tapi kita tahu oh ini udah ke 50, kemungkinan bakal ke bawah dulu karena ini masih ada satu data lagi yang kemungkinan akan dirilis, dan ini mau tidak mau kemungkinan kalau menurut saya ujung-ujungnya akan menguatkan mata uangnya walaupun suku bunganya dipotong, karena memang itu yang dibutuhkan. Nah, kalau kita udah bisa memprediksi sampai sepanjang itu, beberapa langkah ke depan, kemungkinan kita untuk kejebak di market atau salah arah di market itu akan jauh lebih kecil. Gitu. Oke, nah dan selanjutnya yang harus kita pahami adalah terkait dengan price in. Jadi data itu sudah dihargai di market. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, berita buruk itu sebenarnya udah lama diprediksi bakal terjadi. Dan para big player, para smart money, mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka bisa dapat informasi-informasi yang mungkin kita belum bisa dapat aksesnya di awal. Contohnya kayak pandemi. Mungkin kita baru tahu, baru sadar itu akhir
tahun ya, bulan Desember kalau nggak salah. Tapi para big player, mereka tuh pastinya udah punya akses informasi yang lebih awal dibandingkan dengan kita. Nah, biasanya kita juga harus peka terhadap berita-berita yang memang muncul gitu. Biar kita nggak terlalu ketinggalan. Kalaupun ketinggalan, cuman ketinggalan satu langkah itu masih bisa untuk mengikuti. Tapi kalau ketinggalannya terlalu jauh, kita akan sulit untuk mengikuti nanti perkembangannya. Nah, sekarang kita berbicara, ini kan masih masalah di sentimen. Jadi, cara pakai sentimen pasar dengan benar dalam trading. Jadi harus kayak gimana? Intinya seperti itu ya. Gitu. Jadi gini, gimana caranya kita bisa manfaatin sentimen ini biar nggak kejebak? Ini penting banget karena kita harus paham juga konteksnya ya. Jadi gini, yang paling penting itu adalah gunakan sentimen itu sebagai konfirmasi, bukan acuan utama. Nah, kebanyakan dari kita kan gini, ini ada isu konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya udah, tanpa melihat apapun, mungkin cuma dibantu sama support resisten langsung hajar buy ataupun langsung hajar sell tanpa dikonfirmasi data yang lain. Padahal sentimen itu adalah barang mentah kalau saya biasa bilang. Sentimen market itu harus kita olah lagi. Ini arahnya bakal kemana? Apakah sentimen ini akan terus menguatkan atau terus melemahkan mata uang? Kita harus olah lagi sehingga akhirnya data yang kita pegang saat itu, misalkan ada berita A atau berita B, misalkan kita pegang di luar kalender ekonomi ya, itu kita hanya untuk sebagai acuan konfirmasi. Karena kita melihatnya itu secara keseluruhan, bukan hanya part per part. Kalau kita hanya melihat satu data, nah itu biasanya yang bikin kita itu kejebak di market itu. Jadi selalu gunakan sebenarnya sentimen market ini sebagai konfirmasi, bukan acuan utama. Acuan utamanya secara teknikal jelas, kita primary trendnya baca apa, structure marketnya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman pengguna smart money, itu kita cari order block, FVG, dan yang lainnya gitu kan untuk mappingnya, biar lebih lengkap. Kalau misalkan kita hanya menggunakan price action basic, kita bisa menggunakan trend atau baca trennya, higher high, lower high gitu kan, dan yang lainnya. Lalu kita masuk di golden ratio gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita mau lebih detail, perbanyak referensi teman-teman. Oke? Nah, gitu. Jadi intinya adalah jangan cuma baca berita. Jangan hanya melihat berita A, kita melakukan A. Berita B, kita B. Berita hijau kita langsung buy, berita merah kita langsung sell. Nah, kemungkinan akan sangat mudah kita kejebak market. Ini kan datanya NFP-nya, misalkan contoh ya, let's say NFP-nya merah. Ini kan NFP-nya merah. Saya sell dong, atau buy di XAUUSD dong. Tapi kok harga malah terjun? Artinya kita hanya melihat data saat itu tanpa mempertimbangkan atau tanpa memperhitungkan kedepannya ini akan seperti apa dampaknya. Karena gini, NFP saat ini negatif, tapi bisa jadi malah menguat karena misalkan ada sentimen yang lain. Karena ternyata suku bunganya itu akan lebih cepat dinaikkan kalau misalkan data saat ini negatif. Nah, itu intinya gini, semua data fundamental itu efeknya ini ya bersambung atau nyambung. Contoh kayak misalkan retailnya jelek, biasanya akan nyambung tuh ke semuanya. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau kita baca makroekonomi itu bukan lihat aset negaranya seperti apa, lagi banyak atau enggak. Karena kalau lihat aset negara banyak, Indonesia udah kaya banget. Tapi yang dilihatnya itu adalah seberapa berputar ekonominya. Ada satu yang stuck, yang mandek, misalkan contoh penganggurannya banyak, walaupun misalkan GDP-nya bagus, itu belum tentu negaranya atau mata uangnya akan terus menguat. Jadi kalau market bergerak aneh, sebenarnya nggak usah panik, nggak usah takut juga, dan nggak usah bingung sebenarnya. Kalau misalkan market bergerak aneh atau anomali ya, simpelnya gini, pahami aja dulu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harganya. Kita lihat secara keseluruhan, intinya adalah kita lihat the whole picture-nya, kita lihat keseluruhan gambarnya, keseluruhan datanya. Ada pemotongan suku bunga hari ini, belum tentu mata uangnya melemah. Ada kenaikan suku bunga hari ini, belum tentu mata uangnya akan menguat. Karena contoh kayak gini, The Fed naikin suku bunga saat ini. Contoh, teman-teman mungkin tahu ya, kurang lebih angka 4-4,5% ya untuk suku bunga Amerika. Kalau misalkan Amerika hari ini naikin suku bunga, kira-kira akan bagus nggak? Nggak kan? Kenapa nggak? Karena suku bunga Amerika saat ini udah terlalu tinggi. Normalnya itu 2,5 sampai dengan 3% lah. Amerika, kalau sekarang malah naikin lagi suku bunga, misalkan dinaikin lagi ke 5%, bukannya akan memberikan, mungkin saat itu akan ada sentimen sesaat ya positifnya, tapi setelah itu dia akan melemah untuk jangka panjangnya karena suku bunganya udah terlalu lama di angka atau level yang cukup tinggi. Jadi sekarang yang ada, yang diharapkan, yang menjadi ekspektasi para investor itu adalah justru Amerika mulai secara bertahap untuk potong suku bunga biar ekonominya lebih muter lagi, biar tidak banyak istilahnya
eh, uang yang terlalu diem. Biar ya itu tadi saya katakan, udah pernah katakan, ekonomi itu bagus atau enggaknya adalah seberapa berputar ekonominya, bukan seberapa banyak uang yang ada di banknya atau asetnya gitu. Nah, mungkin Anda pernah mengalami juga ya, mungkin misalkan market berlawanan dengan pergerakan atau dengan rilis berita gitu kan. Kalau memang seperti itu, teman-teman, di DidiMax itu ada yang namanya education class ya, DidiMax Education Class, yang mana ini adalah salah satu materi edukatif dari sekian banyak, mungkin 1% dari materi fundamental yang ada di modul pembelajaran kita. Jadi kalau teman-teman ada yang masih bingung untuk menginterpretasikan sebuah berita atau membaca ini setelah ini berita akan kemana, atau melihat jangka panjangnya, bahasa simpelnya itu arah mata uangnya akan kemana, itu sebenarnya kita sudah menyediakan untuk teman-teman edukasi di DidiMax biar teman-teman itu lebih paham lagi untuk data fundamental. Oke? Jadi share juga ya pengalamannya di kolom komentar kalau misalkan ada yang pernah kejebak atau sering kejebak atau mungkin lagi kejebak posisinya saat ini karena kemarin lihat data bagus, sekarang masih ada buy, ternyata harga sekarang malah turun atau sebaliknya gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk like, share, dan follow biar nggak ketinggalan insight-insight menarik berikutnya seputar dunia trading forex. Oke, di DidiMax Trading Room. Saya Syam, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye bye.